is calling me out right now. I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. Doing is flowing right now, breaking my heart of stone, taking over like it's Jericho. My walls are all crashing down. 'Cause right now, and I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. Never lost the battle. Never lost the battle. You never lost the battle. You never will. You never lost the battle. You never lost the battle. You never lost the battle. Welcome back to Campus Connection. Udah beberapa bulan berjalan di tahun 2024 ini, gak sedikit dari setiap kita yang kita udah ketemu sama kesulitan-kesulitan yang ada di tahun 2024 ini. Setiap kita tentu punya struggle sendiri-sendiri. Nah teman-teman, ngomong-ngomong tentang struggle nih, yang namanya struggle, yang namanya tantangan, kemudian distraction, itu pasti akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Hari ini kita kembali mau belajar dari Nehemia saat dia membangun kembali tembok-tembok Yerusalem, dan kita mau lihat apa yang bisa kita pelajari dari kisahnya. Sebelum kita lebih lanjut, mari sama-sama kita berdoa, menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh beribadah.
Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biar Tuhan yang berbicara kepada setiap daripada kami. Kami menyerahkan waktu ke depan dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, dalam mencapai visi kita, atau ketika kita menata ulang hidup kita, pasti ada yang namanya distraksi. Coba sama-sama katakan bareng sama saya distraksi. 1, 2, 3, distraksi. Kita punya visi, kita punya mimpi. Rasanya seneng banget ya kalau pas kita mikirin gini, nanti saya mau jadi dokter. Jadi dokter yang terkenal, bisa nolongin banyak orang, punya uang yang banyak, bisa pelayanan, bisa keliling dunia. Wah, rasanya happy banget kalau kita lagi berandai-andai. Tapi nggak bisa dipungkiri juga, untuk mencapai mimpi tersebut, untuk mencapai visi tersebut, kita harus melalui masa-masa sekarang yang mungkin rasanya kok berat banget ya lewatnya. Masih ada kuliah yang harus diberesin, masih ada uang kuliah yang harus terus dibayar, masih ada kerja sampingan yang harus dijalanin untuk nambah-nambah uang jajan, masih harus ngurusin keluarga, atau juga masih harus pelayanan yang cukup sibuk, belum lagi tuntutan keluarga untuk cepat lulus, cari kerja untuk bantu finansial dan lain sebagainya. Aduh Kak, boro-boro mau mikir visi ke depannya. Baru mau lulus aja, belum lulus nih, baru mau lulus aja, udah dihantam sama ini itu. Ada aja masalah, distraksi yang harus kita hadapi untuk mencapai visi yang Tuhan berikan untuk kehidupan kita. Mau gak mau, suka gak suka, semuanya harus tetap dijalani dong. Ya, itu kenyataannya teman-teman. Dalam mencapai visi kita, menata ulang kehidupan kita, pasti ada yang namanya distraksi. Satu tokoh di Alkitab yang kita kenali lebih dalam lagi adalah Nehemia. Hari ini kita akan mengambil contoh, kita akan belajar teladan dari seorang Nehemia. Gimana cara dia bisa overcoming distraction. Dia bisa menghilangkan, bukan menghilangkan, dia nggak terganggu terhadap distraksi. Tetapi dia bisa fokus saat dia mencoba membangun kembali tembok Yerusalem. Kita akan coba lihat gimana cara Nehemia melewati setiap distraksi-distraksi yang ada saat dia mencoba untuk menjalani visi yang dari Tuhan yang diberikan di dalam hatinya. Kita pernah belajar bagaimana Nehemia sebelum dia membangun tembok Yerusalem. Dia menunggu selama beberapa waktu, dengan tekun dia berdoa, dia berpuasa selama kurang lebih 4 bulan. Bagaimana Nehemia juga merencanakan, punya planning. Gak cuma dia berdoa tanpa bertindak, tetapi juga dia bikin planning. Dan juga dia membangun kerjasama tim serta berbagi visi untuk bersama-sama membangun kembali tembok-tembok Yerusalem. Setelah nunggu, setelah dia siap-siap, dia kumpulin bala bantuan, dia bagi visi, singkat cerita. Nehemia dan kawan-kawan mulai nih pengerjaan membangun kembali tembok Yerusalem tersebut. Satu hal yang mulia, satu visi yang baik yang ditaruhkan di dalam kehidupan Nehemia oleh Allah. Setelah lebih dari 100 tahun hancur, akhirnya tembok Yerusalem mulai kembali dibangun. Namun di dalam perjalanannya ada aja yang namanya gangguan, ada aja yang namanya distraksi yang muncul. Mulai dari ya cuman diejek orang, orang-orang lemah ini ngapain sih? Ya ilah, itu tembok juga dilompatin anjing hutan paling langsung roboh. Ada juga orang-orang yang mereka bersepakat, bersekongkol janjian mau nyerang kota itu. Tapi gagal. Gangguan internal pun dari kaum bangsanya sendiri juga ada. Teman-teman, distraksi itu pasti ada. Ketika kita mengerjakan visi atau kita mengerjakan satu tujuan yang dari Tuhan, bukan berarti itu semua otomatis bebas dari yang namanya gangguan. Satu hal yang harus selalu kita sadari bahwa akan selalu ada pihak atau orang-orang yang berlawanan dengan yang kita lakukan. Gak peduli yang kita lakukan itu benar, gak peduli yang kita lakukan itu dari Tuhan, itu yang kita lakukan adalah satu hal yang mulia dan lain sebagainya. Tetapi yang namanya distraksi ini adalah hal yang tidak bisa kita hindari. Namun jangan mengizinkan gangguan atau distraksi ini yang menghambat pekerjaan kita, menghambat kita menyelesaikan visi yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Distraksi itu pasti ada. Tetapi teman-teman, ada perbedaan dari distraksi dan terdistraksi. Distraction gak sama dengan distracted. Distraksi ini hal yang tidak bisa kita kontrol.
dia pasti ada, dia pasti muncul. Bisa datang dari mana aja, bisa datang kapanpun, bisa datang dimanapun, dalam bentuk apapun. Sedangkan kalau terdistraksi atau tidak, itu hal yang bisa kita kontrol teman-teman. Kita nggak bisa menghalangi atau menolak distraksi itu datang. Kita lagi jalanin pola hidup sehat, kita lagi program diet misalkan gitu ya, kita jaga makan. Tiba-tiba ada gerobak cincau es krim lewat gitu. Aduh enak banget ini siang-siang gini mana lagi panas. Makan cincau es krim lewat, aduh makan es enak banget nih rasanya. Nah ini distraksi lewat gitu teman-teman. Tetapi pilihan untuk beli atau enggak ada di tangan kita kan. Apakah kita jadi terdistraksi atau kita bisa tetap disiplin pada satu program yang lagi kita jalani itu. Distraksi itu bisa datang kapan aja. Tapi terdistraksi atau tidak adalah satu hal yang bisa kita usahakan atau kita tentukan sendiri. Lalu apa yang dilakukan oleh Nehemia ketika distraksi itu datang? Sama-sama kita lihat Nehemia pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-4. Dituliskan Sanbalat, Tobia dan Geshem, orang Arab itu serta musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok sehingga tidak lagi berlubang. Walaupun sampai waktu itu di gerbang-gerbang belum kupasang pintunya. Lalu Sanbalat dan Geshem pun mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim di lembah Ono. Padahal mereka berniat mencelakakan aku. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan jawaban, aku sedang melakukan pekerjaan besar sehingga aku tidak bisa datang. Mengapa pekerjaan ini harus terhenti karena aku meninggalkannya dan pergi kepadamu? Ayat yang keempat, perhatikan ini teman-teman. Sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku dan aku memberikan jawaban yang sama kepada mereka. Ada banyak hal yang dapat kita teladani dari Nehemia di dalam masa pembangunan tembok Yerusalem. Hari ini kita mau coba ambil 2 hal yang bisa kita pelajari dari Nehemia di tengah segala distraksi yang ada. Hal yang pertama yang bisa kita pelajari, Nehemia fokus kepada tujuan. Pada waktu itu Nehemia dan tim dia sudah hampir menyelesaikan tembok-tembok Yerusalem. Dia bilang tinggal pintu-pintu gerbangnya aja nih yang belum dipasang. Temboknya udah nggak ada lagi yang bolong. Itu mungkin adalah masa-masa di mana orang bisa berpikir, wah ini mah udah nih, bentar lagi juga udah beres. Bisa jadi ada juga yang sudah mulai lelah, ada juga yang sudah mulai capek membangun. Bukan gak mungkin juga ada pemikiran, ini kan tembok udah berdiri nih. Tinggal pintu-pintu gerbangnya aja. Kayaknya kalau pergi ketemuan sama tetangga sebentar gak apa-apa kali ya. Tetapi apa yang dilakukan Nehemia? Dia tetap memilih untuk fokus kepada pekerjaan yang sedang dilakukannya. Dikatakan di ayat yang ketiga tadi, untuk apa pekerjaan ini terhenti? Sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Dia tahu bahwa dia sedang mengerjakan sebuah pekerjaan yang besar, yang dari Tuhan, dan pekerjaan ini tidak perlu terganggu dengan hal-hal yang gak penting seperti ketemuan dengan orang-orang itu. Untuk bisa fokus di zaman sekarang menurut saya adalah hal yang rasanya sulit banget untuk kita lakukan. Di zaman ini semua berjalan dengan begitu cepat. Seringkali kita dituntut juga untuk multitasking. Kita harus bisa menyelesaikan beberapa pekerjaan di waktu yang sama. Sering banget kejadian waktu kita lagi ngerjain hal A, kemudian kita kepikiran B, dan kemudian kita kepikiran C. Apalagi teman-teman, saat ini semuanya udah ada dalam genggaman kita. Baca renungan harian di HP, tinggal klik sedikit udah geser ke TikTok, tinggal klik sedikit udah geser ke Tokopedia, tinggal klik sedikit geser lagi ke Instagram. Teman-teman, untuk fokus di satu hal memerlukan usaha yang gak mudah pada masa sekarang. Lagi ngerjain tugas kuliah, buka laptop, goalnya pengen beresin tugas di hari itu. Tapi kepikiran, aduh minggu ini gue diajak hangout lagi sama teman gue, gak punya baju. Pakai baju apa ya nanti ya? Akhirnya udahlah coba lihat dulu e-commerce, cari baju. Pengen mulai bisnis, lagi planning nih. Bikin bisnis, bikinlah, lihat-lihat model bisnisnya seperti apa. Research, cari semua di media sosial. Baru kita mulai start jalanin bisnis itu. Lihat ada postingan orang lain. Wah seumur gua udah punya penghasilan 500 juta sehari. Wah jadi insecure, jadi down. Dan berpikir ya udahlah
Mustahil lah ini kayaknya gue bisa kayak gitu, mustahil lah. Aduh apa mending gue beralih ke bidang yang itu aja ya. Itu enak tuh kayaknya di bidang itu, penghasilannya kok rasanya gede ya di sana ya. Seringkali distraksi yang ada itu muncul dari pikiran kita sendiri teman-teman. Overthink, pemikiran kita yang berlebih. Sama seperti saat ini mungkin teman-teman goalnya misalkan saya mau beribadah, saya mau mendengarkan firman Tuhan. Dari awal udah berniat hari ini Tuhan mau ngomong apa ya sama gua hari ini, gua mau belajar sesuatu dari firman Tuhan. Udah disetel video ibadah ini, udah didengar khotbahnya, ternyata sambil dengerin pikirannya sambil kemana-mana, sambil ngawang ke kiri ke kanan, nyetel-nyetel aja, bunyi-bunyi aja. Sambil bisa juga kita berpikir, setelah ini mau nongkrong kemana ya? Aduh, atau bahkan beberapa waktu sebelum kita beribadah ini, kita lagi ada distraksi di rumah. Aduh bete banget, ini orang rumah pagi-pagi udah nyari ribut. Aduh jadi gak mood nih mau ibadah, mau mendengar firman Tuhan. Teman-teman, hari ini saya mau katakan, kita harus fokus. Seperti Nehemia yang membiarkan undangan ketemuan itu 4 kali. Demi dia fokus melanjutkan pekerjaan tembok kota. Kita pun perlu untuk fokus. Masih ingat kita belajar untuk seize the day. Belajar memanfaatkan kehidupan kita ini. Hari ini kita mulai kembali dengan ngelis ulang apa yang jadi prioritas kita. List ulang apa yang harus difokusin di sekarang. List ulang bisa juga kita bikin goal untuk membantu kita untuk lebih terarah. Gak ada kata terlambat. Wah udah mau tengah tahun. Biasanya kan bikin goal di awal tahun. Teman-teman, hari ini saya mau bilang ini. Tanpa kita punya tujuan, tanpa kita punya fokus, tanpa kita punya prioritas. Kehidupan kita pasti jauh dari kata maksimal. Set ulang hati kita, set ulang pikiran kita. Dan mood kita juga. Jangan biarkan mood jadi alasan yang bikin kita ini gak fokus, gak produktif, gak maksimal. Set ulang pikiran kita untuk gak insecure. Set ulang pikiran kita untuk gak gampang down. Tapi yang bisa kita lakukan, pikirkan dan renungkan janji-janji Tuhan yang diberikan untuk kehidupan kita. Kita lihat kembali di dalam Alkitab kita, Nehemia pasal yang ke-6. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-5 sampai yang ke-9. Dikatakan seperti ini ayat yang ke-5. Lalu untuk ke-5 kalinya, Sanbalat mengirim seorang anak buahnya kepadaku dengan pesan yang sama dalam surat terbuka di tangannya. Dalam surat itu tertulis, ada desas-desus di antara bangsa-bangsa dan Gasmu membenarkannya bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat memberontak. Dan oleh sebab itu engkau membangun tembok kembali. Lagi pula, menurut kabar itu engkau mau menjadi raja mereka. Ayat yang ke-7. Bahkan engkau telah menunjuk nabi-nabi untuk memberitakan tentang dirimu di Yerusalem. Ada seorang raja di Yehuda. Sekarang berita seperti itu akan didengar raja. Oleh sebab itu, mari kita berunding bersama. Ayat yang ke-8. Tetapi aku mengirim orang kepadanya dengan jawaban. Hal seperti yang kau katakan itu tidak pernah ada. Semua itu hanya isapan jempol darimu. Sesungguhnya mereka semua mau menakut-nakuti kami. Pikirnya mereka akan menelantarkan pekerjaan itu sehingga tak dapat diselesaikan. Kalimat terakhir ini luar biasa teman-teman. Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Dalam versi NIV-nya, ayat yang ke-9 ini lebih jelas tertulis, they were all trying to frighten us, thinking their hands will get too weak for the work, and it will not be completed. But I prayed, now strengthen my hands. Teman-teman, itulah hal selanjutnya yang bisa kita pelajari dari Nehemia. Dia berdoa kepada Tuhan. Kehidupan doa merupakan satu hal yang sangat mendasar dan tidak pernah ditinggalkan oleh Nehemia. Dia selalu berdoa dan meminta kekuatan dari Tuhan. Dia selalu berdoa dan meminta petunjuk dari Tuhan. Kita belajar bahwa Nehemia berdoa, berpuasa, bahkan kurang lebih sekitar 4 bulan dalam rangka menunggu tuntunan Tuhan. 4 bulan dia tekun berdoa sebelum dia punya kesempatan buat ngomong ke Raja Artasasta. Tapi Nehemia gak berhenti di situ. Dalam perjalanannya membangun tembok, dilakukan dengan penuh doa, dengan tuntunan dari Tuhan. Di tengah segala gangguan atau distraksi yang muncul, berdoalah kepada Tuhan. Jadi jangan sedikit-sedikit langsung bilang, aduh butuh healing nih gue. Aduh butuh refreshing.
Aduh, gue mentally tired banget nih. Aduh, lingkungan gue toxic banget nih, capek lah, capek. Kayaknya harus datang ke psikolog nih. Teman-teman, capek boleh, ya. Dan itu hal yang wajar. Tapi saat kita merasa lelah, saat kita capek, jangan cari pelarian dengan healing itu gitu. Jangan kita lari dari masalah yang ada, tetapi kita harusnya lari dan berdoa kepada Tuhan. Minta kekuatan, mendekat sama Tuhan. Come on, kita bukan generasi yang lemah. Kita punya Tuhan sumber kekuatan. Kita minta sama sumbernya. Bukan cari-cari sendiri di tempat lain. Bukan cari-cari sendiri dengan kepuasan-kepuasan duniawi. Kamu perlu apa? Sukacita, minta sama sumbernya. Kamu perlu apa? Damai sejahtera, minta sama Sang Raja Damai. Kamu perlu apa? Segala hal yang kamu perlukan, Dia bisa kasih. Dia bisa berikan. Berdoa, datang, minta sama sumbernya, bukan cari-cari sendiri. Matius 11 ayat yang ke-28 menuliskan seperti ini teman-teman. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Teman-teman, berdoa. Minta sama Tuhan. Minta sama sumbernya. Keluarin sampah yang kita pegang terus yang membebani kehidupan kita itu. Biar Tuhan yang mengangkat segala beban-beban itu dari kehidupan kita. Satu hal terakhir teman-teman, menutup pemberitaan firman Tuhan hari ini. Bisakah kita bayangkan, ada satu rumah yang sedang terbakar dengan api yang begitu besar, dan kemudian kita justru harus masuk ke dalam rumah tersebut. Teman-teman semua pasti tahu yang namanya pemadam kebakaran. Ya, hal itulah yang jadi tujuan atau jadi tugas mereka. Memadamkan api, menyelamatkan kalau masih ada orang yang terjebak di dalam rumah tersebut. Mereka mengalahkan distraksi api yang begitu besar dan mereka berfokus pada tujuan mereka dan mereka melangkah maju. Teman-teman, Nehemia pun melakukan hal yang sama ketika diperhadapkan dengan ancaman ada orang-orang yang dibilang mau membunuh dia. Tercatat di dalam Nehemia pasal yang ke-6 ayat 11, dia berkata, orang manakah seperti aku ini yang akan melarikan diri? Orang manakah seperti aku ini dapat memasuki bait suci dan tinggal hidup? Aku gak pergi, enggak, aku gak akan lari dan aku gak akan sembunyi. Itu yang dikatakan Nehemia teman-teman. Pada akhirnya dalam waktu 52 hari saja, tembok itu sudah berdiri kokoh. Ratusan tahun hancur, dibangun dalam tempo 52 hari. It was God-given mission and it was God-style completion. Satu misi yang diberikan oleh Tuhan dan diselesaikan dengan cara Tuhan. Akal manusia bisa aja menganggap ini mustahil. Tapi Tuhan bekerja bukan berdasarkan akal manusia. Kalau ini idenya Tuhan, Tuhan juga yang akan provide. Tuhan juga yang akan memberikan kemampuan untuk menyelesaikannya. Hari ini pertanyaannya buat kita semua. Apakah kamu sedang terdistraksi di tengah perjalananmu menjalani tujuan yang dari Tuhan? Apakah kamu sedang terdistraksi di tengah-tengah goals yang sudah kamu buat di awal tahun kemarin? Kalau itu kamu, maukah kamu mengambil komitmen untuk kembali fokus kepada tujuan yang Tuhan berikan? Kalau ya, dimanapun teman-teman berada, bolehkah kalian taruhkan tangan kalian di dada dan izinkan saya berdoa buat teman-teman semua hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, hari ini kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Hari ini aku berdoa Tuhan untuk teman-temanku dimanapun mereka berada. Biar senantiasa kehidupan mereka dapat berfokus sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan kepada masalah yang ada, bukan kepada distraksi yang ada. Berdoa Tuhan, distraksi boleh datang, tetapi mereka tidak akan terdistraksi. Mereka tetap memegang penuh fokusnya hanya kepada Tuhan. Berdoa Tuhan, biar kami gak lari dari hal-hal yang ada, biar kami gak lari dari Tuhan, tetapi kami justru mendekat dan minta kekuatan yang daripada Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan yang menuntun, Tuhan yang membawa sampai sejauh ini, Tuhan juga yang akan provide. Berkati teman-temanku Tuhan dimanapun mereka berada, biar senantiasa tangan Tuhan yang kuat itu yang menopang dan menuntun kehidupan mereka. Dan hari ini juga Tuhan, hamba-Mu melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada.
Biar ada nilai di tengah-tengah perkuliahan yang terbaik. Di masa-masa ujian yang ada, Tuhan juga yang memberikan kepintaran yang ekstra itu. Biar semua yang sudah mereka persiapkan, semua yang sudah mereka pelajari, dapat mereka keluarkan dengan baik ketika lagi ujian. Dan nilai yang terbaik itu Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Tuhan juga yang memberkati tanganmu, apapun yang kau kerjakan itu menjadi berhasil. Tuhan mencukupkan semua yang kau perlukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Bagi teman-teman yang memerlukan dukungan doa maupun konseling, silakan scan QR code yang tertera di layar kalian. Ada para pendoa dan para konselor yang siap untuk melayani teman-teman. See you di lain kesempatan. God bless.